Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang dari kerja saya di sini. Kan pertama saya bekerja di casting. Kenapa kok sampai bisa pindah di pengecatan bodi eskavator? Dan untuk teman-teman simak videonya sebagai berikut. Dulu awal mula saya datang di Gora Selatan tahun 2019. Itu saya pertama kali bekerja di casting, pabrik produksi spare part mobil. Kenapa kok saya bisa pindah dari di casting ke pabrik chassis ekskavator? Dan di sini aku di casting bekerja kurang lebih 2,5 tahun teman-teman. Nah, kenapa kok saya bisa pindah? Dari semua itu ada banyak alasan dan problem yang terjadi di sana. Yang pertama itu dari problem masalah pekerjaan, yang terutama itu di situ benar-benar aku kerja bersama orang Indonesia satu senior saya, dan sebelahnya itu orang Rusia, dan di situ ada satu mandor orang Korea. Nah, awal mula kenapa saya nggak betah di situ ya gara-garanya ya orang Korea ini. Orang Korea ini rewel banget teman-teman. Setiap ada anak baru itu dia seolah-olah dibikin nggak betah atau diospek sama dia. Salah sedikit, wah marahnya nggak habis-habis. Sampai 2 hari 3 hari itu nggak hilang-hilang. Dan selama 2,5 tahun di casting itu paling susah adaptasi di lingkungan pabrik teman-teman. Nah, dari saya datang itu di casting dari belajar sampai bisa itu kurang lebih 5 bulanan lah. Itu saya baru bisa naik nurun mesin. Kalau sekedar nyalain mesin dan matiin mesin itu 1 bulan sudah bisa. Nah, kenapa kok bisa pindah? Gara-gara nggak nyaman sama orang Korea ini. Karena orang Korea ini sedikit-sedikit dia marah, terus nggak jelas, kayak orang kesurupan lah. Lalu kalau marahnya hanya sebatas marah itu enggak apa-apa teman-teman. Yang di situ itu yang sama saya kerja sama saya itu orang Koreanya itu mandor saya, itu sekali marah itu main tangan teman-teman. Ya enggak, senior saya enggak, saya itu sama-sama kena. Yang orang Rusia juga kena, enggak jauh beda sama saya. Bahkan yang lebih parah itu main tangan dan main kaki dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang baru mau melapor kemana kan juga bingung. Wong kita juga masih baru, belum bisa mengerjakan barang, ya masih belajar, mau nggak mau ya diterima apa adanya. Di situ tak tampilkan di sebelah ini pekerjaan saya di casting. Nah, poin yang pertama kan orang Koreanya yang susah terus main tangan itu. Yang kedua itu ini teman-teman, barang yang tak kerjain itu namanya Audi 066. Itu barangnya super rewel banget. Barangnya udah rewel, terus susah, cara pengecekannya juga susah, terus barangnya sering rusak. Setiap hari itu ganti gembyong terus. Kalau teman-teman ketahui, gembyong itu adalah cetakan barangnya itu teman-teman. Setiap hari itu ganti cetakan terus karena ya barangnya sering rusak dan pinnya itu sering patah. Nah, dari situ karena barang sering rusak terus sering ganti gembyong, lama kelamaan lambat laun saya bisa nurunin sendiri. Dari mesin itu, mesin gembyong itu saya nurunin naikin sendiri sudah bisa kurang lebih 5 bulan. Nah, di situ saya mencoba untuk sabar dan bertahan. Terus saya berkeinginan untuk cepat-cepat bisa menguasai semua mesin, dari pengaplikasian sistemnya di mesin, terus mengatur monitor dan sebagainya. Itu kan ada harus bisa mengatur semua, dari pengambilan aluminium timahnya itu sampai di gonta-ganti mesin itu harus bisa sendiri. Dan alhamdulillah saya kurang lebih 5 bulan itu bisa menguasai. Di situ sebenarnya kerjanya juga enak, nggak terlalu capek ya, namanya kerja juga capek semua. Tapi di situ aku mencoba untuk sabar, bertahan. Terus sebelumnya aku datang di situ teman-teman, tak ceritain dikit. Sebelum aku datang di situ itu sudah 8 orang keluar masuk karena nggak betah sama orang Koreanya ini, karena orang Koreanya ini super rewel. Nah,
di sebelah sisi mandornya yang mandor saya yang atasnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi itu tidak berani marahin orang Korea yang ini. Karena apa? Kalah senior. Orang yang Korea yang mandor saya ini sudah lama di pabrik ini. Jadi kalau di Korea itu lebih menghargai yang tua. Jadi mau nggak mau ya yang di atasnya itu kan banjangnya atau di atasnya mandor itu mau marahin, mau ngomongin nggak berani, kalah tua. Kalau di Indonesia kan kayak gitu, kalah tua ya nggak berani ngomong. Nah, banyak banget problem di situ dari orang Korea yang main tangan itu ya, karena saya punya trik untuk melerai sebuah masalah. Jadi setelah tak cari kesimpulan dan karakternya orang Korea ini, ternyata ketemu teman-teman. Orang Korea ini yang marah ini perlu dikasih sogokan atau kita baca karakternya. Jadi setiap hari itu tak akalin, tak bawain kayak ciki atau snack, tak bawain 1 atau 2, nanti tak ajak makan bareng. Nah, lambat laun orang Korea ini yang pada awalnya itu kayak sama saya itu kayak musuh, saya dianggap kayak musuhnya dia. Setelah beberapa bulan kemudian saya bisa mengerjakan mesin, bisa mengerjakan barang, dan bisa ngecek-ngecek barang, nulis dari muter semua itu mesin saya sudah bisa, dari press, robot, dan pengaplikasiannya mesin die casting saya sudah bisa semuanya, setting pun saya sudah bisa. Akhirnya orang Korea ini sama sekali nggak marah sama saya, malah saya dianak emaskan sama orang Korea ini. Jadi mau bilang oh, saya mau pindah pabrik, dia bilang malah jangan, nggak usah pindah pabrik, di sini saja, kamu di sini udah bisa, udah pinter. Jadi ya bener, orang Korea ini pertama ini mengospek saya kayak dididik kayak waktu SMA itu di ospek, di OSIS, kayak pembelajaran OSIS tuh di ospek dulu pertama. Jadi setelah beberapa bulan kemudian saya sudah menguasai semua. Orang Korea ini baik banget teman-teman, kayak menganggap saya itu udah kayak anaknya sendiri. Bahkan saya mau libur aja itu kan pas mesin saya mati, otomatis kan saya libur, itu nggak diperbolehkan libur, kamu berangkat pegang mesin yang lain. Bahkan orang Rusia yang senior saya itu dia mau pegang mesin, karena orang Korea ini kerjanya lelet, orang Rusianya ya kerjanya lelet, nggak mau cepet-cepet. Kalau mesin rusak dia nggak tahu, selalu tanya sama orang Korea. Nah akhirnya ya mau nggak mau saya yang disuruh gantiin posisi dia pas waktu hari libur, tapi barang dia ada, barangnya disuruh keluarin kan otomatis mesin jalan. Nah dia disuruh libur, saya yang masuk. Kalau nggak di seperti itu ya di mesin yang gede. Kalau dulu saya itu di mesin 850 ton, berarti mesin kecil, di casting kecil. Tapi kalau hari libur biasanya kalau mesin saya mati, saya disuruh pegang mesin yang gede yang 3.200 atau 3.500 itu. Di situ juga ada teman saya senior saya, jadi saya di situ ada yang ngajarin. Nah setelah problem sama orang Koreanya ini selesai teman-teman, jadi saya sudah nyaman sama kerjaan saya, lalu tiba-tiba ada problem lagi. Nah ini karena dari jam kerja saya itu yang panjang banyak, otomatis kan gajinya gede sama teman saya yang bagian die casting. Nah karena saya itu ngikutnya sajang borong atau nek Indonesia itu kayak mandor lah, yang bayarin tenaga itu ngikutnya kayak gitu. Jadi dia itu membuka PT di dalam PT, jadi ngikutnya sajang borong, bos borong kalau dulu salah gitu, gampangnya gitu. Jadi karena gaji kita gede, terus jamnya kerja banyak, setiap bulan itu potongannya banyak. Nah terus itu kalau di Korea itu kan hari libur itu kan dihitung 1 kali 150% kalau nggak salah itu. Jadi jamnya banyak, sudah 1 minggunya masuk, jadi otomatis gajinya gede. Nah itu gajinya sering nggak pas teman-teman, jadi dikurangin atau diambil sama sajaknya itu. Di situ saya itu kerja jam 8 pagi sampai jam 8 malam, istirahatnya cuma 1 jam. Jadi jam makan siang itu setengah jam, terus sore jam makan siang setengah jam. Nah itu yang setengah jam itu uangnya itu nggak dimasukin ke lembur teman-teman, diambil sama sajangnya. Jadi kalau setengah jam dikali 30 kan udah kelihatan. Nah di situ juga
sajangnya juga ngomong, tekennya itu nggak ada, dari PT yang gede itu nggak ngasih teken, padahal PT yang gede ini ngasih gajinya itu pas, nggak mungkin kurang, ya diambil sama sajangnya ini. Jadi gajinya itu kan 150% karo lembur dan hari libur, itu nggak dikasih ke kita, jadi kita dikasih harian. Misalkan hari Minggu masuk, nggak 150%, gajinya cuman ya 100% saja, jadi tekannya nggak ada. Dan sajangnya ini atau bosnya ini terang-terangan ngomong sama kita semua, itu kan teman-teman dikumpulin semua, dia ngomong kayak gini, karena jam kerjanya kamu banyak, gaji kamu banyak, nah ini PT yang gede ini nggak bisa bayar, ya yang keluar uang itu cuma segini, jadi mau nggak mau kamu dapatnya segini. Semisal kamu nggak terima sama uang ini, gaji ini, kamu silahkan pindah kerja, nggak apa-apa. Ya awal mula pindah kerja dari situ teman-teman. Di situ belum pindah kerja semua masih pada takut. Nah suatu hari ada problem, teman saya namanya Rizky itu, dia mau cuti, kan nggak bisa, katanya kalau kamu cuti posisi kamu digantiin sama orang Rusia, kamu otomatis dikeluarkan atau diputus kontrak. Nah otomatis kan teman saya nggak terima, orang cuti kan bebas, itu mengambil hak kita. Nah dia telepon shelter, minta penjelasan sama shelter dan minta bantuan sama shelter, dan akhirnya diketemukan antara shelter ini dan sajang pabrik saya. Otomatis sajang itu di sini takut sama shelter teman-teman. Semisal kita bener ya, nah sajangnya ini takut karena ya udah tahu gaji kita tidak bener, terus jam kerjanya kita panjang tapi gajinya nggak bener, jadi sajangnya ini udah ngedon dulu takut. Dan hasil teman saya itu diperbolehkan cuti, tapi harus pindah pabrik. Ya teman saya mau nggak mau pindah pabrik dia, yang penting dia bisa cuti. Setelah itu belum selesai teman-teman. Nah yang di dalam PT itu kan sajangnya banyak, nggak satu doang. Nah teman saya mau pindah ke sajang yang lainnya. Nah sajang ini tahu, akhirnya ngomong ke Rizky yang teman saya, kamu kalau pindah di sini tidak bisa, tak putus kontrak sepihak. Katanya kontraknya mau diputus sepihak dan dia tidak bisa balik ke sini lagi. Lah otomatis teman saya langsung telepon shelter, shelternya ditelepon, di shelter langsung dikasihkan ke sajangnya ini, dan ngobrol panjang banget, isinya apa nggak tahu saya. Dan akhirnya si sajang ini memutuskan, si Rizky tak keluarkan, silahkan cari kerja di tempat lain. Nah teman saya sudah pergi kabur, pindah pabrik di Ansan. Nah kurang lebih 1 bulan kemudian aku mengalami kecelakaan teman-teman. Kecelakaan kerja itu tangan saya ini sama sini tuh ke cepet sama mesin gembyong itu, yang pas saya nurunin gembyong itu ke nggak tahu kenapa ya, mungkin tombolnya kepencet sama saya, akhirnya gembyongnya itu jalan sendiri dan nyepit tangan saya sama mesin pres ini. Jadi tangan saya kejepit sama mesin pres ya. Dan alhamdulillah juga nggak apa-apa, cuma lecet doang. Dan di situ saya ngedon teman-teman. Dari mental saya itu yang pertama itu udah kuat, di situ udah betah ya, meskipun kerjanya capek, panas, melelahkan, tapi kan ya gajinya lumayan. Nah di situ aku mulai, mentalku mulai ngedon teman-teman. Saya berpikir seperti ini kerjaan bahaya, terus peluang kecelakaannya kerja itu tinggi, resiko kecelakaan kerjanya juga tinggi. Saya di situ udah 2 kali teman-teman, tangan saya ini yang ini hampir putus kena mesin pemotong aluminium itu pas waktu buat sampel, karena buru-buru pemotongnya itu udah nggak tajam dan meleset kena tangan saya. Itu alhamdulillah juga nggak apa-apa, cuman ya robek aja, dijahit udah kurang lebih 1 bulan sembuh. Nah di situ saya mulai berpikir, karena saya juga sering main ke masjid dan tanya teman-teman ada yang buka lowongan kerjaan enggak, nih saya mau pindah pabrik gitu. Nah saya tuh nggak kepikiran mau cuti, enggak, saya berkepikiran untuk pindah pabrik karena sudah nggak nyaman. Jadi saya itu dulu di casting itu pegangnya 2 mesin teman-teman, 1 orang pegang 2 mesin. Nah suatu hari karena saya sudah capek, saya mencari alasan untuk pindah. Jadi saya ngomong sama mandornya orang Korea itu yang udah akrab sama saya, aku di sini udah kerja capek,
aku nggak kuat nek pegang 2, nek istirahat pegang 3, bantuin teman saya kan dia istirahat, otomatis saya pegang 3. Nah, saya ngomong saya nggak kuat, saya pengen pindah pabrik aja. Nah, orang Koreanya ini ya kalau bahasa Jawa itu gondeli saya. Jadi gini, dia ngomongnya kayak gini, jangan pindah di sini aja, kamu udah bagus di sini, udah bisa. Kalau kamu pergi di sini, siapa yang mau di sini? Soalnya tidak ada yang betah di sini. Nah, soalnya di situ tidak ada yang betah teman-teman. Sebelum saya itu udah 8 orang kabur di situ, tidak betah. Lah, setelah itu di situ tuh datang setiap di mesin itu kan ada 4, saya sama teman saya, yang 2 ini kan kosong, mau ditambahin 1 orang, jadi 1 orang pegang 1. Awalnya kan 2 dipegang 1 orang, sekarang 1 orang pegang 1. Nah, ini ceritanya ini sangat menarik nih, ini panjang banget. Kurang lebih itu 1 tahun, dalam 1 tahun itu orang yang datang di situ kan 2 mesin dipegang 2 orang Indonesia, orang Filipina, orang Vietnam, Sri Lanka, bahkan orang Afrika. Itu di situ kerja di situ paling betah cuman 1 hari, 2 hari, paling lama seminggu. Pada kabur nggak betah. Nah, tak telusuri, tak tanyain kenapa kok nggak betah di sini, tak bantuin, tak ajarin sampai bisa. Katanya juga sama. Orang Koreanya galak mas, barangnya susah, terus ini kerjaannya bahaya. Kalau musim panas banget mas, nggak kuat aku mas. Orang Indonesianya bilang kayak gitu. Terus orang Sri Lanka juga tak tanya, Bindero katanya capek kerjanya, terus Siro dia pusing kerjanya soalnya sistemnya banyak, terus barangnya juga sulit. Di situ selama setahun itu kurang lebih gonta-ganti orang itu sampai 20 orang lebih teman-teman. Nggak ada yang betah. Nah di situ aku mulai pusing. Aku 1 orang ngajarin 2 orang kanan kiri, jadi gini sama sini sandi tengah. Saya ngajarin ke sana ke sini, lama-lama capek sendiri, pusing sendiri. Orang Koreanya nggak mau bantuin, yang senior saya juga nggak mau bantuin. Ya akhirnya mau nggak mau saya memutuskan untuk pindah pabrik karena saya udah capek ngajarin 2 orang nggak bisa. Terus alhamdulillah teman saya nginfo, kamu jadi pindah enggak? Di mana mas pabrik ini di sini? Alhamdulillah pabriknya juga deket teman-teman deh. Aku dapat pabrik pengecatan bodi eskavator. Dan alhamdulillahnya lagi di sini pabrik yang sekarang ini deket sama masjid. Jadi setiap 1 minggu saya bisa main ke masjid. Nek pabrik yang dulu itu kan jauh. Jadi mau ke masjid males. Jauh banget soalnya. Nah di sini alhamdulillah pabriknya sudah dekat sama masjid. Terus di sini aku juga dikasih kepercayaan sama masjid untuk bagian penarikan dana untuk kemakmuran masjid, jadinya tambah semangat. Ya alhamdulillah di sini walaupun kerjanya capek berat ya, gajinya lumayan, nggak kalah sama yang pabrik dulu. Dan kerjanya juga enak di sini, lebih nyantai. Walaupun berat lebih nyantai, nggak pusing. Kalau di casting itu yang diserang itu pikiran teman-teman, pikiran sama tenaga. Harus pinter-pinter banget. Kalau nggak pinter ya kita sendiri yang capek. Pandai-pandai ngatur waktu juga, jam sekian harus ngapa, jam sekian harus apa. Karena teman-teman ada yang kerja di casting tahu sendiri kan, di casting gimana kerjanya, capeknya kayak gimana. Ya mungkin kalau apa-apa ya dikerjain sama orang Korea cuma ngambil barang aja sama buang sampah itu enak. Tapi kalau semuanya dikasih kita kan kita yang keberatan. Tapi di situ aku bertahan kurang lebih selama 2,5 tahun itu ya tak anggap udah cukup lah. Aku tak pikir juga aku butuh pengalaman baru, jadi mau nggak mau aku pindah dan tak putuskan aku pindah di pabrik sini. Dan di sana juga lumayan gajinya teman-teman. Ya kalau dibanding tempat lain juga lumayan. Di situ juga pas di casting juga gajinya lumayan, soalnya ya kan juga terus Sabtu minggunya ada. Yang bikin nggak betah yaitu udah orang Koreanya banyak ngomong, barangnya susah, rewel, terus mesinnya tiap hari ganti, bosnya ini gajinya nggak jujur. Walaupun kita gajinya banyak, udah gede, tapi ada yang dikurangi itu kan ya dalam hati kita nggak terima lah. Orang kita juga capek, walaupun itu kan dipotong nggak seberapa kan itu hak kita. Toh itu juga lumayan, belum lagi potongan yang lain-lain itu banyak banget teman-teman di situ. Terus ke tempat kerjanya bahaya, jadi gimana ya,
orang saya masih muda, saya belum menikah, jadi ya mau nggak mau saya mempertahankan nyawa saya. Yang namanya pekerjaan itu kan ya capek, ya susah, ya berat, itu saya tahu, tak maklumi lah. Tapi nek udah kelewat dari batas kesabaran saya, ya saya mending pindah. Dan itu sekian dari video saya teman-teman, untuk saya curhat di sini. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya tentang proses ke Korea gimana, atau Mas, aku kerja kok kayak gini, orang Koreanya kayak gini, mau pindah pabrik caranya gimana, cari alasannya gimana, nanti tak bantu teman-teman. Kalau misal ada yang membutuhkan bantuan, saya tak bantu insya Allah. Jadi sekian untuk video ini. Oh iya teman-teman, misal ada yang mau bertanya tentang proses ke Korea, bisa komen di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa membuat video yang selanjutnya, agar bisa mengedit video lebih bagus lagi. Oh, sekian video ini saya buat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, terima kasih sudah menonton.